Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ada satu anomali bila diamati dalam penjangkitan kasus wabak COVID-19 di Asia Tenggara, yang mana tadinya peringkat pertama diduduki oleh Singapura, yang lalu kini diduduki oleh Indonesia, negara terbesar dan terbanyak populasinya di Asia Tenggara. Singapura, sebuah negara kecil berbentuk pulau dan kota dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa, kini menduduki peringkat 2 di bawah Indonesia dalam jumlah kasus COVID-19. Sedangkan negara tetangga persis samping Singapura yaitu Malaysia dengan jumlah populasi penduduk sekitar 32 juta, angka kasus COVID-19-nya jauh lebih kecil daripada Singapura. Berdasarkan data dari Wikipedia, Malaysia mempunyai kasus positif COVID-19 8.556 orang, tingkat kesembuhannya 8.146 orang, dan tingkat kematiannya 121 orang. Sedangkan Singapura kasus positif coronanya 41.833 orang, tingkat kesembuhannya 34.224 orang, dan tingkat kematiannya adalah 26 orang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Singapura, negara kecil berpopulasi kecil tapi tingkat kasus positif corona jauh lebih besar daripada tetangganya Malaysia yang jauh lebih besar populasinya? Admin Dunia Fana News mencoba beranalisa melihat fenomena yang terjadi di Singapura tersebut. Singapura sebagai negara maju berbasis perdagangan dengan sumber daya alam yang nihil tentu harus terus beraktivitas bisnis dan sosial agar roda perekonomiannya terus berputar, sebab bila terjadi lockdown maka akan berdampak pada kehidupan ekonomi warganya. Hal itu yang menyebabkan Singapura terlambat bereaksi terhadap bahaya wabak virus corona COVID-19. Di saat negara lain seperti tetangganya Malaysia menerapkan kebijakan semi-lockdown berupa PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan untuk memutus mata rantai wabak COVID-19, yaitu dengan membatasi pergerakan warganya untuk tinggal di rumah dan menutup berbagai fasilitas publik seperti sekolah, mal, tempat ibadah, perkantoran, dan lain sebagainya. Dan itu ditaati warganya dengan baik sehingga kurva kasus wabak corona di Malaysia semakin melandai. Hal yang sebaliknya terjadi di Singapura yang urat nadi perekonomiannya adalah perdagangan. Maka dengan menutup mal dan perkantoran, bisnis akan menyebabkan roda perekonomian di Singapura menjadi tersendat-sendat. Ketika Malaysia menutup perbatasan dengan Singapura karena kebijakan PKP, ekonomi Singapura pun langsung limbung karena sebagian suplai sumber makanan dan air bersih berasal dari Malaysia. Di samping itu, ada ratusan ribu tenaga kerja terdidik untuk Singapura berasal dari Malaysia. Berbeda halnya dengan Malaysia dengan sumber daya manusia dan kekayaan alam serta lahan pertanian luas sebagai sumber pangan dan masih produktif, sehingga tidak terlalu masalah dengan kebijakan semi-lockdown. Sedangkan Singapura bila membuat lockdown, semi-lockdown ataupun tanpa lockdown ibarat buah si malakama, maju kena, mundur kena. Sebuah dilema bagi negara kecil kaya raya namun ternyata rapuh sendi-sendi perekonomiannya mudah digerogoti oleh virus corona. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.